Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umairah Risa Aulia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang metode inferensi. Apa sih metode inferensi? Pada bab sebelumnya kita sudah berkenalan tuh dengan teori inferensi. Nah, di bab ini kita akan mempelajari metode inferensi secara lebih mendalam lagi. Untuk membuat kesimpulan dari beberapa argumentasi yang diberikan, maka ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Inilah yang kemudian disebut dengan metode inferensi. Berikut disajikan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan inferensi. Yang pertama itu adalah modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Modus ponens disebut juga dengan penilaian langsung. Secara sistematis, beginilah cara kerja dari modus ponens. P1, premis 1, P, implikasi Q, P2 sama dengan P, maka kita mendapatkan kesimpulannya Q. Jadi syarat dari modus ponens itu adalah kiri atas sama dengan kiri bawah. Pernyataan di atas garis adalah suatu yang diketahui atau diberikan, sedangkan yang di bawah adalah kesimpulan yang ditarik, disebut juga dengan istilah konsekuen atau konklusi. Untuk lebih memahami teknik modus ponens, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama diketahui premis 1, jika adik rajin membaca buku, maka adik akan mendapatkan nilai bagus. Premis 2, adik rajin membaca buku. Pertanyaannya, tentukan konklusi yang tepat. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita misalkan P sama dengan adik rajin membaca buku, Q adik akan mendapatkan nilai bagus. Maka secara sistematis dapat kita tulis premis pertama sama dengan P implikasi Q, premis kedua P. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa Q, yaitu adik akan mendapatkan nilai bagus. Yang kedua ada modus tollens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Modus tollens disebut juga dengan penilaian tak langsung. Secara matematis, beginilah cara kerja modus tollens. P1 atau premis 1, P implikasi Q, P2 premis 2, ingkaran Q, maka mendapatkan kesimpulan yaitu ingkaran P. Ciri-cirinya itu adalah kanan atas dan kiri bawah harus beda tandanya. Kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui premis 1, jika kamu rajin menabung, maka kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Premis 2, kamu tidak akan mendapatkan uang yang banyak. Tentukan konklusi yang tepat. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita misalkan P sama dengan kamu rajin menabung, Q sama dengan kamu mendapatkan uang yang banyak. Maka secara matematis dapat ditulis P1 sama dengan P implikasi Q, P2 sama dengan negasi Q. Maka kita dapat menarik kesimpulan yaitu negasi P. Berdasarkan modus tollens, maka kesimpulan yang tepat adalah negasi P, yaitu kamu tidak rajin menabung. Dan yang ketiga adalah silogisme. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Secara matematis, beginilah cara kerja modus silogisme. P1 premis 1, P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, maka mendapatkan kesimpulan P implikasi R. Jadi kesimpulannya itu harus implikasi. Kalau tadi kan modus ponens dan modus tollens itu hasilnya itu kesimpulannya bukan implikasi. Sedangkan silogisme ini dia harus implikasi dan kanan atas sama kiri bawah harus sama tandanya. Kita akan membahas contoh soal dari silogisme tersebut. Diketahui premis 1, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan mendapatkan nilai bagus. Premis 2, jika kamu mendapatkan nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Tentukan konklusi yang tepat. Penyelesaian, terlebih dahulu kita misalkan P sama dengan kamu rajin belajar, Q kamu mendapatkan nilai yang bagus, R kamu naik kelas.
Maka secara matematis dapat disimpulkan P1 atau premis pertama, P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, dan kita mendapatkan kesimpulan P implikasi R. Berdasarkan modus silogisme, maka kesimpulan yang tepat adalah P implikasi R, yaitu jika kamu rajin belajar, maka kamu naik kelas. Lalu kita akan melatih kemampuan kita tentang modus ponen dan modus tolen dan silogisme. Di sini ada satu soal latihan, yaitu diketahui premis sebagai berikut. Premis pertama, jika hari ini mendung, maka Agus akan membawa payung. Premis 2, Agus membawa payung. Maka kita buat pemisalan. P sama dengan hari ini mendung, Q sama dengan Agus membawa payung. Secara matematis ditulis P1 sama dengan P implikasi Q, P2 sama dengan P. Maka dapat kita simpulkan atau kita tarik kesimpulannya adalah Q. Berdasarkan modus ponen, maka kesimpulannya adalah Agus akan membawa payung. Jadi teman-teman, di situ pada yang berdasarkan modus ponen, di situ saya salah tulis. Seharusnya kesimpulannya itu tadi kan Agus akan membawa payung, tapi saya tulis di situ hari ini mendung. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya kurang teliti tadi pada saat menulisnya, tapi di sini pada saat saya membacakan ulang, itu saya sudah memperbaikinya. Sekian dari pemaparan materi saya tentang metode inferensi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.